رب العالمين بسر الفاتحة. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina maulana Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatah wa qatada bihudah wa la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid bihi lisani wa hdi qalbi bihaqqi nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nawayna ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa nafa' wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha 'ala tamasuk bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalata 'ala al khair ibtigha'u wajhillah mardatih wa gurbih wa thawabih. Amin ya rabbal alamin. Qala al muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid darain ila an qala. Ngaji nggih? Nggih, berarti kula sing ngomong. Nggih, jenengan sing mireng nih. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu rahimakumullah. Nerusaken pembahasan kawula panjenengan taksih wonten seputar napa Bu? Halo, assalamualaikum. Ngajine bab napa niki? Tawasul. Kalau pertemuan terakhir wonten Masjid Agung kawula aturaken dhateng panjenengan bahwa ternyata para imam mereka, para tokoh mereka, para panutan mereka yang selama ini sedikit banyak saudara-saudara muslimin sebagian menisbatkan pendapat tidak bolehnya bertawasul, atau bahkan yang ekstrim adalah hingga mengkafirkan orang-orang yang tawasul. Mereka sandarkan itu kepada semisal Al-Imam Ibnu Taimiyah, semisal Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab. Tetapi ternyata bibar dingajeni ngoten nggih derek napa ingkang dipun serat nggih dening guru kula panjenengan maha guru kita Abu Yazid Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Ternyata mereka semuanya tidak pernah mengatakan yang demikian itu. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab yang terakhir kemarin, beliau hingga mengatakan lek enek sing nisbatne pendapat lek aku ki ngafirni tiyang sing tawasul, maka itu saya katakan hadza buhtanun azim. Ini merupakan kedustaan yang sangat besar. Cara bahasane kene ya napa? Mencatut. Nggih, mencatut nama mereka-mereka. Artinya mereka-mereka tidak pernah mengkafirkan orang-orang yang tawasul niku mboten nate. Mereka para imam-imam niku wau mboten nate nggih ngelokne napa ngingkari tiang-tiang sing tawasul teng Kanjeng Nabi niku mboten nate. Maka kalau di akhir zaman ini ada kelompok-kelompok, ada sebagian-sebagian konco-konco muslimin, bangga muslimin lho nggih niku, empun dianggap musuh bukan. Awake dhewe ngaji niki ben bener. Nggih, tiang-tiang sing kadang kala sing sok nuduh tiang-tiang sing tawasul niku ora bener, bid'ah, syirik, sebagainya, ngoten nggih. Mereka bukan musuh. Mboten enten. Jelas nggih? Ben gamblang teteh nih ngajine. Mereka itu bukan musuh. Mereka itu sama-sama saudara kita muslimin. Podo-podo dulur islami. Mee di dalam memahami sebagian teks agama niki mereka terkena fitnah. Contohnya gini, mereka bilang tawasul ora oleh. Mereka sampai berani 1-2 mengkafirkan orang-orang yang tawasul datang kanjeng Nabi. Ternyata imamnya mereka, panutan mereka, ulamanya mereka, nggak ada yang mengatakan demikian, betul enten. Dan semuanya data itu ada. Nggih, jelas nggih. Mereka tidak mengkafirkan, tidak mengingkari adanya tawasul datang kanjeng
Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sekali lagi kok sik enek misalnya sing sik ingkar ngeten niku wau, saya menekankan mereka bukan musuh kita. Jelas? Musuh yang jenengan sinten? Setan. Jelas niku. Gitu. Sepanjang mereka adalah orang-orang yang asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, najan kadang kalau enek bedane awake dhewe tawasulan mriko ora gelem tawasul, dulure dhewe mboten niku dulur, paham nggih? Di majelis ini insyaallah enggak ada diajarkan kebencian mboten enten ya, muga-muga Allah menjaga sampai hari kiamat. Mereka sama-sama saudara kita, bahkan mereka adalah orang-orang yang berhak untuk kita pahamkan, kita mengertikan. Ternyata nama-nama yang selama ini saya bilang begini-begini, ternyata nggak seperti itu. Nah, ngeten. Jelas nggih? Pun. Salajengipun kalau aturaken datang panjenengan pilih para sahabat radhiyallahu taala anhum, nggih, para sahabat Kanjeng Nabi niku ternyata mereka adalah orang-orang yang ngugemi entene tawasul niki. Tetapi tawasul mereka dengan cara mereka bertabarruk kalian Kanjeng Nabi. Dipendawakan sahabat anna sahabah radhiyallahu taala anhum kanu yatabarrakuna bi athari sallallahu alaihi wasallam wa hadha tabarruk laysa lahu illa ma'nan wahid ala wa huwa tawassul bi atharihi ila Allah ta'ala lianna tawassul yaqa'u ala wujuhin katsirah la ala wajhin wahid. Kathah cerita ingkang dipun riwayataken bilih para sahabat Kanjeng Nabi menika mereka semuanya berebut berkah saking Kanjeng Nabi. Jelas nggih? Riwayat yang demikian ini banyak sekali dan rata-rata riwayatnya juga sahih. Mereka para sahabat niki ngalap barokah datang Kanjeng Nabi. Dan ngalap barokah ini merupakan salah satu cara tawasul kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tawasul niku carane kathah. Tawasul itu caranya banyak, tidak melulu dengan berdoa, mboten. Satu di antara cara tawasul itu adalah dengan cara ngalap barokah, tabarruk niku ngalap barokah. Nah, para sahabat niku dipun riwayataken bahwa mereka itu adalah orang-orang yang ngugemi entene ngalap barokah. Mereka ambil keberkahan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan itu yang dimaksudkan oleh mereka adalah bahwa mereka bertawasul dengan ngalap barokah kepada Nabi Muhammad untuk mereka jadikan tawasul mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau ada yang mengatakan ngalap barokah teng Kanjeng napa tawasul dateng Kanjeng Nabi kok mboten angsal, yo niki nemu pirang-pirang perkara nggih. Sebab afatarahum yatawassaluna bi atharih wa la yatawassaluna bihi sallallahu alaihi wasallam. Apa kalian mengira bahwa para sahabat itu mereka bertawasul kepada Allah dengan bertabarruk kepada peninggalan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sedangkan mereka tidak bertabaruk dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Mboten mungkin. Lalek peninggalane Kanjeng Nabi kemawon digunakan oleh mereka sebagai media mereka tawasul kepada Allah, maka yang pasti mereka pun juga menjadikan Nabi Muhammad adalah wasilah mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Mboten mungkin kok tawasul karo peninggalane tapi sing dadi sababiyah peninggalan niki enten kok ora tawasul, niki mboten mungkin. Enten nih barang-barang niku wau, peninggalan Kanjeng Nabi niku wau dinilai oleh mereka adalah sesuatu yang mengandung keberkahan sehingga mereka bertabaruk dengan peninggalan Kanjeng Nabi,
dan dengan itu mereka bertawasul kepada Allah Subhanahu wa taala karena mereka meyakini bahwa pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sepenuhnya adalah keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Pun napa di antara contoh nih setunggal di antara contohnya yang diriwayatkan kepada kita adalah fahada amirul mu'minin Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu yahrisu kullal hirs ala an yudfana bi gurbi Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ila akhirih. Kalau simpulaken sallu ala Nabi Muhammad. Tasih sambung nggih. Sinyal penuh. Oke. Kayak sanu sinyalnya pat-pat mawon. Kadung diseriusi sinyalnya pat-pat. Nggih. Napa Jawa to mboten to? Alhamdulillah. Nggih pun monggo. Bahwa Sayyiduna Umar ibn Khattab nggih niku dipun riwayataken dan riwayat ini kisah lengkapnya ada di catatan Al-Imamul Bukhari. Saya pengen bantah kon bantah. Nggih, enak to? Nggih, saya pengen bantah napa? Kan bantah. Tapi kalau mereka kepengin mencari kebenaran, insya Allah kebenaran ada di sini. Nggih. Nah, selamat datang di kebenaran. Dicatat oleh Imam Al-Bukhari bahwa Sayyidina Umar ibn Khattab niku Bapak Ibu nalikane badhe sedo nggih niku ngutus putranipun ingkang asmanipun Sayyid Abdullah bin Umar, terkenal dengan sebutan sahabat Ibnu Umar. Sering nggih hadis riwayat Ibnu Umar putrane Sayyidina Umar niku asmanipun Abdullah. Nalikane Sayyidina Umar ibn Khattab niki badhe sedo, Sayyidina Umar niki ngutus putranipun ingkang asma Sayyid Abdullah nggih Abdullah bin Umar diutus supados sowan dateng Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Kangge napa? Nyuwun izin dateng Sayyidah Aisyah bilih ramanipun inggih menika Sayyidina Umar nyuwun izin supados dipun paringaken dipun makamaken enten sebelahipun kanjeng Nabi sallu ala Nabi Muhammad. Bapak Ibu rahimakumullah, makamipun kanjeng Nabi niku daleme Siti Aisyah. Paham nggih? Makamipun kanjeng Nabi niku dalemipun Siti Aisyah. Nabi wafat di pangkuan Siti Aisyah. Nabi wafat di rumah Sayyidah Aisyah. Nabi pun dimakamkan di rumahnya Sayyidah Aisyah. Jadi nalika semanten jenengan saged bayang nih. Nggih pun jenengan bayang nih omah niku muagrong-agrong kaya sakniki. Orang zaman nggih. Orang zaman dalamnya kanjeng Nabi itu alit sangat. Lek riwayatnya hadis dawuhne napa tangan niki di gayukne teng plafon ngoten niku wis teko lah awake dhewe mati lampu bingung golek napa bingung golek ondo, bingung golek pancian, bingung golek napa senggek nggih saking dhuwure napa omahe no male sing anyar-anyar niki tambah. Lah Kanjeng Nabi niku dalem niku napa niki piyane niki digayuk ngeten mawon pun gitu. Jadi pun jenengan bayangne wageng mboten. Bapak Ibu yang sudah pernah masuk di area Raudhah nanti akan melewati rumah itu. Ya sebegitulah. Cuma hanya ukuran pinten sampun niku nggih. Mboten ageng. Nabi sedo lajeng dipun makamaken enten dalamipun Siti Aisyah. Jadi wekdal semanten Sayyidah Aisyah niku dina-dina teng dalem nggih nyanding makame Kanjeng Nabi ngoten. Paham nggih? Dina-dina bibar Kanjeng Nabi sedo Sayyidah Aisyah nggih nyanding makame Kanjeng Nabi.
Kira-kira jenengan napa nggih ngoten to, Bu? Anu Mbah Mutin mpun digo ning kuburan. Niki bojo kula jenengan makamne ning jero omah ae. Mawon. Ben panggah iso sak lawase aku karo kakunge iki. Ngoten misale enten mboten kira-kira? Cegih punan nggih. Ya Allah. Halo, assalamualaikum. Kita bisa bayangkan Bapak Ibu nggih, dari ini saja ya Allah, betapa Kanjeng Nabi panutan kula panjenengan, begitulah keadaan keluarganya. Jadi rumah jadi satu dengan apa? Dengan makam. Dan karena itu rumah Sayyidah Aisyah, maka sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian setelah ayahanda Sayyidah Aisyah asmane sinten? Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq Sayyidah ugi dipun makamaken enten dalam niku wau di sebelahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya karena itu Sayyidah Aisyah kok. Sayyidina Abu Bakar itu ayahnya Sayyidah Aisyah. Maka ketika ayahandanya meninggal dunia, langsung dimakamkan di sebelah sinten? Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu haknya beliau radhiyallahu taala anha. Dan betapa beruntungnya Sayyidina Abu Bakar. Betapa beruntungnya Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, dari sejak beliau hidup sampai wafatnya, sampai nanti di hari akhirat, Sayyidina Abu Bakar adalah sahabat yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala selalu menyertai, mendampingi dan dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, mula kok sampai enek kelompok sebagian muslimin kok dawuh nilai Sayyidina Abu Bakar nih kita termasuk sahabat yang dikafir nih. Bahjan berat nih enten badan enten lek awake dhewe ngaji ngerti mengke akhire. Ada sebagian kelompok mengakunya muslimin, tetapi mereka mengatakan bahwa Abu Bakar As-Siddiq ini adalah termasuk pemberontak, bahkan mereka berani mengkafirkan sekelas Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Padahal hidup mati dan setelah wafatnya pun Sayyidina Abu Bakar termasuk satu-satunya sahabat yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala selalu membersamahi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gesang oleh Kanjeng Nabi. Gitu. Nanti kok gesang ngalor ngidul ngetan ngulon derekne Kanjeng. Padahal Sayyidina Abu Bakar niku sinten? Mara tuane. Ya Jabi. Mara tuwa. Tapi ngalor ngidul ngetan ngulon derekne. Karena Sayyidina Abu Bakar tidak memandang Muhammad adalah menantuku, tidak. Kok saumpama Sayyidina Abu Bakar niku menilai iki Muhammad ki mantuku to. Lah nyapa tak terni? Wis budak-budak lah kono awakmu ki mantuku. Kalau Sayyidina Abu Bakar memandang Nabi Muhammad adalah sebatas dia menantuku, maka tidak akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jelas nggih? Lah pemane kok awake dhewe? Sapa awake dhewe cobi? Kok sampai kula jenengan niki menilai Kanjeng Nabi Muhammad niki hanya sekedar bashar, manusia biasa, tanpa kita kasih embel-embel lakal bashar, tetapi tidak seperti manusia pada umumnya, yang artinya beliau adalah seorang Habibullah, kekasih Allah. Beliau adalah orang yang menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ora bakal mulya, ora bakal napa mulya. Jelas nggih? Tetapi Sayyidina Abu Bakar saat itu beliau memandang bahwa Muhammad ini adalah kekasih Allah, Muhammad ini adalah utusan Allah, sehingga Allah dengan masyhad cara pandang Sayyidina Abu Bakar ini mengangkat derajat beliau radhiyallahu taala anhu wa ardhah. Jelas nggih? Pun melak-melak sing ngoten niku nggih. Sayyidina Abu Bakar jelas selamat niku. Nggih, donya sampai akhirat pun jelas. Pun melok-melok napa? Yang mengatakan Sayyidina Abu Bakar dan mungkin sahabat yang lainnya itu kafir. Nauzubillah min dzalik. Pun lanjut.
Akhirnya teng makam niku wau pun enten kalih setunggal Kanjeng Nabi, nomor kalih sinten Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Beliau adalah ayah daripada Sayyidah Aisyah. Nah, krono Sayyidina Umar niki mboten duwe hubungan darah kali Sayyidah Aisyah. Gitu. Lek Sayyidina Abu Bakar kan kramone nggih. Bapake kan ngeten. Langsung diizinkan dimakamkan teng pundi? Enten area dalemipun Sayyidah Aisyah. Kan Sayyidah Aisyah diceritakan setiap kali, setiap saat Sayyidah Aisyah niku ziarah teng makami Kanjeng Nabi kalih makami sinten? Bapakipun ramanipun yaitu Sayyidina Abu Bakar. Ketika beliau berziarah di makamnya Nabi dan Sayyidina Abu Bakar, beliau melepas pakaian luarnya. Nggih. Jadi ageman sing jaba cara kula gawe ngeten iki. Ya, jubah ngeten iki dilepas. Dilepas gamisnya, mungkin penutup wajahnya pun juga dilepas begitu. Tetapi ketika di tempat itu sudah ada lagi makam satu, yaitu Sayyidina Umar, Sayyidah Aisyah tidak berani lagi melepas bajunya. Setiap kali beliau ziarah di area makam niku, Sayyidah Aisyah tetap menggunakan pakaian berukut. Ketika ditanya kenapa berbeda Sayyidah Aisyah perlakuan panjenengan ketika sebelum dan sudah ada makamnya siapa? Sayyidina Umar ibn Khattab ini, maka beliau mengatakan, dulu ketika di makam ini masih ada Nabi dan ayahanda saya, maka mereka berdua adalah mahram saya, sehingga aku anggap ini hal yang biasa karena mahram. Tetapi Sayyidina Umar ini bukan siapa-siapa saya, dia bukan mahram saya, sehingga akhirnya tetap beliau berusaha menutup auratnya, menjaga auratnya. Begitulah gambaran para istri Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Akhiripun putranipun Sayyidina Umar ingkang asma Abdullah niku wau nyuwun izin dateng ibunda Aisyah supados napa Sayyidina Umar saged utawi parang dipun makamaken dateng area dalemipun Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Apa kata Sayyidah Aisyah? Sayyidah Aisyah mengatakan, beliau mengatakan kuntu uriduhu li nafsi, aku sakjane kepengin tak gawe dhewe iki panggonan iki, sakjane pengen tak gawe dhewe. Kenapa tidak? Kebersamaan dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu suatu kebahagiaan. Maka beruntung mereka-mereka yang saat ini ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala meninggal dan dimakamkan antaranya Madinah kali Mekah. Sebab kenapa? Sebab mereka-mereka lah nanti ketika hari kiamat terjadi dan Allah bangkitkan semua ahli kubur dari alam barzakhnya, mereka lah orang-orang yang pertama kali bisa memandang wajah mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah Sayyidah Aisyah nggih kepengin loh, iki yo tekku kok, iki ngono yo tanah-tanahku, iki yo omahku. Saya kepengin sebenarnya agar supaya sisa sebidang tanah yang sedikit ini saya gunakan untuk jasad saya nanti ketika saya meninggal dunia. Jelas nggih? Niki pun mentok lho. Wis ra kena neh, karek niku tok ngoten. Lho cara omahe dhewe ngoten halah. Ya wong sak RT cukup. Lah niki mboten, wis karek niku tok. Lah iki tak kekne berarti nasib kula ngoten. Kalau ini saya kasihkan berarti nasib saya harus jauh dari makam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan realitanya saat ini Sayyidah Aisyah tidak dimakamkan di dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kuntu uriduhu li nafsi, kata Sayyidah Aisyah. Iki ngono janjane tak dep-depi, yo tak gawe dhewe karepku ngono. Tetapi Allah sudah berfirman dalam Al-Quran bahwa para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum jangankan hanya sebatas sebidang tanah, nyawa mereka korbankan untuk saudaranya, bukan untuk Nabi.
Untuk saudara sesama muslimnya mereka rela untuk mengkorbankan nyawanya. Coba, apalagi untuk Nabi SAW. Lihat yang akhir zaman mboten kok ngorbani nyawani untuk dulure, mboten. Malah naudzubillah min dzalik, akhir zaman iki nyawani dulure sing di nggih mboten. Faqala ta'ala, Allah berfirman, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Jadi para sahabat niku disetempel kalih Allah Ta'ala sifatnya para sahabatnya Kanjeng Nabi niku yu'thiruna ala anfusihim, mereka rela mengalahkan diri mereka demi kepentingan orang lain. Para sahabatnya Kanjeng Nabi itu adalah sosok manusia yang mereka rela kehilangan apapun yang mereka miliki demi orang lain, walau kana bihim khasasah, sekalipun sebenarnya mereka sendiri itu butuh, mereka perlu. Begitulah didikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemuka kula njenengan ketularan kathah, angger kula punya ketularan sing ngaten iki masyaallah luar biasa. Damainya kehidupan ini, indahnya kehidupan ini. Sampai ada cerita kan masyhur niku ceritane, dalam satu peperangan ana sahabat pitu keadaan kritis kabeh. Pitu nene iki napa? Kritis kabeh karena terkena pedang, terkena tombak, terkena panah dan sebagainya. Mereka kritis, semuanya kritis. Datang sahabat yang masih sehat, membawa air hendak diberikan kepada sahabat yang keadaan yang kritis tadi. Tetapi ketika melihat sebelahnya ada saudaranya, ada temannya yang juga dalam keadaan kritis, maka sahabat niki wau mboten gelem ngombe, Pak Bu. Air itu nggak diminum sama beliau, tetapi beliau memberikan isyarat, jangan saya masih kuat bertahan, sebelah saya keadaannya kayaknya lebih parah, coba berikan kepada sebelahnya. Disampaikan kepada orang kedua juga demikian, memandang kepada sebelahnya lagi, saya masih bisa bertahan, sebelah saya kayaknya lebih parah, itu kasih kepada dia. Begitu disampaikan kepada orang yang ketiga pun juga demikian, disampaikan kepada orang yang keempat pun juga demikian, sampai kelima, keenam, ketujuh. Dari orang ketujuh pun akhirnya air itu tidak setetes pun diminum oleh 7 sahabat tersebut dan kembali kepada sahabat yang pertama. Tetapi ketika air ini sudah hendak kembali kepada sahabat yang pertama meninggal dunia. Kemudian beralih kepada sahabat yang kedua pun meninggal dunia, yang ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, semua mereka meninggal dunia dalam keadaan tidak satu pun di antara mereka meminum sedikit daripada air, karena mereka lebih mementingkan kepentingan saudaranya. Turunlah ayat uyusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka para sahabat Nabi adalah sosok manusia yang selalu mengedepankan kepentingan orang lain, mengalahkan diri mereka sendiri. Ya Allah, ini para sahabat niki pun ojo dikomentari, para sahabat mbok apik elek ora kena dikomentari. Sahabat perang karo sahabat liyane enten mboten? Enten, ada perang Jamal, ada perang Siffin, gitu. Itu bukan perang antara muslimin dengan kufar, mboten. Itu peperangan yang terjadi antara sesama muslimin, dan mereka para sahabat. Jadi kira-kira muslimin zaman sakniki lor kidul kok bengkerengan, wajar mboten? Tapi nggih jempun melok-melok jenengan ngoten. Lho sahabat mawon nggih napa? Yo sampai perang tuh, pun perang sampean. Itu pada para sahabat. Ya, cuma nggih ini wow, sebisa mungkin ya ayolah nggih dengan sama muslimin niki dikedepankan ukhuwah, persatuannya. Ngaten nggih? Nah, iku sahabat. Jadi sampai saking napa luweh penting nih kepentingannya sing liyane,
sampai mereka mengkorbankan diri mereka sendiri. Pun balik dengan Sayyidah Aisyah. Sayyidah Aisyah pun kepengin sebenarnya sebidang tanah ini diperuntukkan untuk jasadnya beliau, tetapi karena datang Abdullah bin Umar meminta, wala uthirannahu ala nafsi. Sayyidah Aisyah mengatakan, tetapi aku akan mengalahkan kepentinganku dan mengedepankan kepentingan yang lainnya. Dalam hal ini adalah Sayyiduna Umar. Fayadhabu Abdullah wa yubashiru abah bihadhihi al-bisyarah al-azimah. Abdullah bin Umar pulang ke rumah membawa kabar gembira dari Sayyidah Aisyah, menyampaikan kepada Sayyidina Umar ayahandanya akan diizinkannya beliau Sayyidina Umar dimakamkan di sebelah Nabi Muhammad dan sahabatnya yaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Maka beliau mengatakan, alhamdulillah ma kana syai'un ahammu ilayya min dzalik. Demi Allah, tidak ada sesuatu yang lebih penting, tidak ada sesuatu yang lebih besar ketimbang aku telah mendapatkan izin daripada ibunda Aisyah agar boleh jasadku nanti dimakamkan di sebelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wonten kisah riwayat ingkang dipun tulis Al Imam Nawawi Al Bantani wonten kitabipun Nurul Dhalam, maka dikatakan ketika Sayyidina Umar ibn Khattab sudah meninggal dunia, kemudian jenazah beliau digotong hendak dibawa menuju ke Hujratus Syarifah dan dalam Sayyidah Aisyah yang itu adalah makamnya beliau radhiyallahu taala anhu. Maka dikisahkan di sana para sahabat ingkang takziah nalika semanten ingkang nderekaken napa jenazah Sayyidina Umar bin Khattab itu, mereka semuanya mendengar ada seruan yang datang dari dalam kamar makam Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, adkhilil habib ilal habib, masukkan segera sang kekasih untuk bisa segera bertemu dengan kekasihnya. Ini bisyarah luar biasa nih, gitu. Dan suara nyuara ngoten niku, adkhilil habib ilal habib, masukkan sang kekasih untuk supaya bisa segera berjumpa dengan kekasihnya. Pun akhirnya Sayyidina Umar bin Khattab dipun makamaken enten sebelahipun Kanjeng Nabi ugi Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Nah, Abu ya Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki beliau mengatakan, fama ma'na hadzal hirs min Umar wa min Aisyah radhiyallahu taala anhuma. Apa maksud daripada masing-masing daripada Sayyidina Umar ataupun Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau berdua kepingin dimakamkan di dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kok saumpama Sayyidina Umar mboten nyuwun ngoten, Sayyidah Aisyah juga dimakamkan di situ. Ada keinginan di dalam hati Sayyidah Aisyah agar supaya beliau tetap dekat dengan makam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walimada kana dafnu bi qurbi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ahammu syai'in wa ahabbu syai'in ila Umar. Dan kenapa dekatnya makam dengan makam Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menjadi sesuatu yang paling disenangi oleh Sayyidina Umar ibn Khattab? Maka dikatakan laisa lidzalik tafsir illa tawassul bin Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da wafatih. Semua itu tujuannya tidak lain dan tidak bukan mereka bertawassul kepada Allah lewat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka bertawassul kepada Allah Subhanahu wa taala lewat Nabi Muhammad. Apa? Lewat kedekatan mereka dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niki bentuk tawasul namine. Ini merupakan salah satu bentuk napa tawasul datang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ternyata nggih diijabah. Di dalam kisah-kisah Sufyan nggih enten. Kisah-kisah Sufyan nggih enten nyeritakaken. Enten sejenis sahabat niku nalikane teng jero kuburan ditekani kalih malaikat mungkar nakir nggih. Ya takut, mereka takut dengan datangnya mungkar nakir niku wau. Tapi akhirnya dia mengatakan, aku itu sahabat Kanjeng Nabi loh. Dan di saat dia mengatakan demikian, maka malaikat mungkar nakir atas izin Allah Subhanahu wa taala akhirnya tidak menanyai dia di alam barzakhnya.
Ini kita termasuk bentuk tawasul nggih ngeten iki. Nggih, milanipun ini kita termasuk tawasul, dan insyaallah masih ada beberapa kisah di bawahnya. Nggih, insyaallah akan kita sampaikan di pertemuan-pertemuan akan datang. Mila monggo sarang-sarang dipun niataken malih. Nggih, mugi-mugi malam Ahad ngajeng kula panjenengan katakdir saged istiqomah nderekaken majelis punika malih. Amin ya rabbal alamin. Panggenanipun insyaallah menyusul. Nggih. Yang penting ingkang bakan monggo sarang-sarang dipun niataken supados kula panjenengan niat istiqomah anggenipun napa nindakaken rutinitas menika. Insyaallah berikutnya akan kita sampaikan kisah-kisah yang lain tentang tawasulnya para sahabat di Kanjeng Nabi kalian Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mugi menika saged dadosaken mantepipun manah kula panjenengan anggen kula panjenengan gundelan nggih DP nyuwun syafaate Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Sepisal malih jazakumul ahsal jaza matur sembah nuwun sanget dumateng sinten kemawon ingkang sampun nyengkuyung, ingkang sampun paring pambiyantu kangge telaksananipun majelis dalu menika. Mugi-mugi Allah taala paring piwales ingkang langkung barokah manfaat fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Lajeng ngemutaken menika sampun malam Ahad nggih sekedap malih monggo sareng-sareng dipun suwun rawuhipun sedaya kemawon mangke wonten dinten Selasa